Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya menarik begitu kan, ada yang mengatakan heboh luar biasa, beredar kabar ada capres tampar Wamin di ruang rapat. Siapa mereka begitu kan? Apakah ini hoax atau apa begitu? Siapa sih sebenarnya yang menampar itu begitu kan? Ya katanya calon presiden begitu kan? Ya apakah Pak Prabowo, Anies Baswedan atau Pak Ganjar begitu kan? Itu kan masih multi tafsir begitu kan ya. Apakah ini hoax atau tidak begitu? Saya yakin dan saya yakinnya bahwa ada sesuatu yang kemudian dalam narasi itu bisa dikatakan sebagai hoax begitu kan. Masa ya Pak Prabowo menampar ya atau siapa yang menampar begitu? Saya kira tidak ada di situ begitu kan ya. Apakah ini hoax atau apa? Tetapi ini menjadi cukup menjadi perhatian begitu kan ya. Ada yang mengatakan gini, prediksi saya Demokrat menggantikan Yassin Limpo. Benarkah seperti itu begitu? Kayaknya aneh sih gini. Kalau referensi berita dari sewot media komunis ya, maka patut dipertanyakan keabsahannya. Wow. Ya, mengatakan komunis dan sebagainya begitu. Kalau nggak salah ini disampaikan oleh Alifur Rahman begitu kan ya. Apakah ini jangan-jangan ini kan masih menjadi multitafsir begitu di kalangan orang-orang yang kemudian apa namanya dalam narasi-narasi itu kan memang ada yang thumbnail yang cukup lumayan begitu kan untuk menarik simpati orang. Tapi kan di satu sisi melihat apakah ini benar atau tidak begitu kan. Masa seorang capres bisa menampar menteri Wamin begitu kan ya. Saya tonton di akun YouTube Sewat katanya begitu menteri aktif bakal capres di 2024. Ya pasti terkait food estate mangkrak. Bukan ditampar tapi dielus ya, emangnya kita Ekuador yang gak ayah asasi manusianya. Di ujung-ujungnya, di junjung tinggi memperlakukan manusia sebagaimana mestinya manusia, katanya begitu. Tapi kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya, apakah benar ya mereka yang melakukan itu begitu. Tapi menurut berita yang kemudian yang beredar hari ini yang katanya hoax, tidak benar di situ begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa wah ini gimana? Ini bisa dilaporkan begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Dan bahkan katanya dari netizen banyak sekali menjabat sebagai menteri ya rangkap ya udah buzzernya katanya begitu. Ganjar dan Anies nggak mungkin bersinggungan dengan Wamin ya. Karena yang menjadi menteri ya ada Pak Prabowo, nggak tahu apakah ini benar atau tidak begitu kan. Kita tunggu saja begitu kan. Bahkan ya ini kabar dari Sewot ya, dari Sewot TV di situ begitu kan, milik Alifur Rahman kalau nggak salah begitu ya. Tapi narasi-narasi dalam saya tonton begitu kan sampai habis memang ini capres aktif katanya begitu ya. Apakah benar atau tidak wallahu a'lam ya. Mari kita baca. Ini cukup menarik begitu kan bahwa perdebatan-perdebatan sekarang ini kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan memang agak lebih mendasar. Wah ini ada sesuatu begitu kan ya. Ini heboh ya beredar kabar ada capres tampar Wamin di ruang rapat. Siapa mereka begitu kan ya. Jelas Anies Baswedan dan Pak Ganjar kan jauh begitu kan. Karena tidak berhadapan langsung dengan menteri dan wakil menteri begitu. Media sosial kembali dihebohkan dengan cerita baca pres yang jadi menteri tampar Wamin saat rapat kabinet. Dalam video yang beredar di akun YouTube Sewot berjudul Alifur Rahman, ada capres nampar Wamin di ruang rapat ya. Dalam penjelasan itu Ali Rufan yang merupakan pegiat dan media sosial mengatakan bahwa dirinya begitu mendapatkan informasi di grup WhatsApp bahwa ada peristiwa yang sangat menarik dalam salah satu rapat kabinet beberapa waktu lalu. Menurutnya informasi tersebut merupakan ya informasi dari ya valid dan benar terjadi katanya ya. Alifur Rahman menceritakan jika ya dalam sebuah rapat seorang menteri yang juga saat ini maju sebagai baca pres ya tampar Wamin dalam sidang kabinet bahkan sampai melakukan pencekikan ya. Dalam penjelasannya, Alifur Rahman tidak menyebutkan nama capres secara spesifik ya dan jadi menteri yang melakukan penamparan. Namun, hanya mengatakan bahwa menteri kabinet Jokowi tersebut saat itu sebagai baca pres. Siapa mereka begitu kan? Yang berhadapan dengan menteri kan Pak Prabowo di situ begitu kan? Yang berhadapan langsung begitu kan? Apakah mungkin Pak Prabowo nampar? Saya kira tidak begitu kan ya. Apakah ini narasi-narasi fitnah atau apa? Saya kira bahwa ini ada kaitannya dengan hoax begitu ya. Diceritakan bahwa peristiwa penamparan terjadi karena menteri itu merasa tidak mendapatkan bantuan dari kementerian terkait atas pekerjaan yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo. Pekerjaan ya karena tidak mendapatkan bantuan maka pekerjaan yang dijalankan begitu ya tidak sukses bahkan mendapatkan penguncingan dan serta tertawaan di berbagai pihak. Akibat hal tersebut membuat menteri itu menjadi emosi dan akan menyampaikan langsung pada menteri terkait.
Akan tetapi pada saat ya rapat kabinet, menteri yang ditunggu tidak dapat hadir dan datang hanyalah wakil menterinya. Emosi di menteri itu ditumpahkan pada wamin yang mewakilinya, begitu kan? Wah, ini siapa begitu kan? Kok saya penasaran begitu kan ya? Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Alifur Rahman begitu ya, mengatakan ini juga menyampaikan bahwa wakil menteri ini tidak menceritakan bahwa peristiwa tersebut pada siapa-siapa ya. Selain itu Ali Irfan kembali mengatakan bahwa informasi yang diterimanya cukup valid dan menjadi perbincangan di beberapa grup WhatsApp terbatas dan menurut ya cerita ini akan disampaikan oleh pihak lain. PSI yakin cerita Bos Sewot soal menteri tampar wamen hoax, katanya begitu ya. Bahkan staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang ya, Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Andi Saiful Haq yang menilai bahwa narasi yang dibangun oleh Van der Sewot Alifur Rahman Asy'ari ya tentang adanya Menteri Menaparhom mencekik wamen di kabinet Indonesia Maju kental sekali dengan unsur kebohongan. Wah, ternyata ini bisa dilaporkan kalau orang-orang seperti ini begitu kan tanpa ada bukti begitu. Bahkan pria yang juga merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI tersebut menegaskan bahwa di dalam rapat kabinet tidak pernah mengundang wakil menteri sebagai peserta rapat. Semuanya dilakukan oleh menteri dan kepala lembaga langsung sehingga ketika ada diksi ya bahwa ada wamen ya hadir di rapat kabinet sampai ada peristiwa ditampar dan dicekik jelas bisa dipastikan itu adalah hoax ya. Ternyata begitu kan tidak sesuai narasi-narasi mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan sebagai hoax. Tidak mungkin lah begitu kan ya. Menteri itu menampar wamennya, saya kira tidak mungkin begitu karena ya kan seharusnya kan pasti dilaporkan mereka begitu karena wamen itu juga kuat di situ begitu. Ya inilah narasi-narasi yang dimainkan mereka. Apakah ini benar-benar harus digrafi secara jelas di situ begitu kan? Ya harus minta maaf kepada orang yang itu. Secara tidak langsung kan para masyarakat Indonesia kan sudah paham tujuannya ke siapa begitu. Dia paham begitu kan ya. Bahkan ini ada yang sedang kembangkan narasi, ada capres campur nampar wamen di rapat kabinet. Saya rasa unsur hoax terlalu kental ya. Rapat kabinet tidak pernah mengikuti wamen. Sebaiknya sebagai peserta jikapun ada yang hadir itu pasti diminta menteri ya. Karena urgen ya menterinya berhalangan hadir. Siapa mereka begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana klarifikasinya apakah ini benar begitu kan. Ini ada capres nampar wamen di ruang rapat. Ini dari Alifur Rahman sendiri loh yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ini kan masih tanda tanya sebenarnya begitu. Apakah benar atau tidak begitu kan ya. Dalam thumbnailnya saja begitu kan ya itu kan masih tanda tanya begitu kan di situ begitu ya apakah benar atau tidak begitu kan yang jelas yang berhadapan langsung dengan menteri dengan wamen siapa mereka begitu yang menjadi capres cawapres mereka begitu kan ya kita lihat saja mereka begitu Indonesia ya masyarakat Indonesia sudah paham begitu yang berhadapan Anies Baswedan sejelas tidak begitu kan ya Pak Ganjar sejelas tidak begitu kan karena dia posisinya bukan calon presiden yang berangkat dari menteri dan wamennya begitu kan. Dia kan sekarang itu dari gubernur Jawa Tengah dan ex gubernur dari gubernur begitu kan DKI begitu. Saya kira jauh begitu kan. Tetapi apakah ini heboh, apakah ini ada hoax atau tidak, kita tunggu saja begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.